Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat sua kembali bersama kami MNews7 tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja menemukan channel MNews7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Pada rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang, terdapat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk tenaga honorer. Langkah pengadaan rekrutmen tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini tengah dipersiapkan oleh pemerintah. Pemerintah dengan surat edaran terbarunya mengenai pendataan tenaga honorer yang dilakukan oleh PPK merupakan hal yang penting untuk diketahui bagi tenaga honorer. Terlebih juga terdapat 3 informasi untuk tenaga honorer dari berbagai daerah terkait dengan persiapan pengadaan rekrutmen ASN di tahun 2022. Berikut merupakan 3 informasi tenaga honorer yang penting untuk diketahui. Di antaranya yakni 1. Pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah. Telah ada beberapa daerah yang telah melakukan pendataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Salah satunya adalah tenaga honorer di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut diketahui melalui surat edaran resmi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan nomor KP.01.01/3801/BKPSDM/2022 yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2022. Di dalam isi surat edaran tersebut dijelaskan bahwasanya ada pendataan di Kabupaten Bekasi yang telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022. Selain itu, juga turut dijelaskan mengenai persyaratan yang terdapat 5 poin utama tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN. Tidak hanya itu, tenaga honorer juga harus memenuhi dokumen-dokumen penting yang telah ditentukan oleh BKP. Yang kedua, mengisi kode. Berkaitan dengan surat edaran yang diterbitkan oleh BKP, tenaga honorer yang diwajibkan untuk mengisi kode yang ada di bagian tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan kode jabatan. Semua kode tersebut dapat tenaga honorer diketahui referensinya melalui laman referensi BKN. Pada keterangan kode tersebut yang harus diisi oleh tenaga honorer seperti diantaranya yakni unit kerja, penempatan tenaga honorer atau THK2, tanggal akhir kerja jabatan terakhir, nomor SK jabatan terakhir, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, apabila Anda mengunjungi laman referensi BKN, Anda dapat mendownloadnya dengan mengklik kanan dan unduh. Pada laman tersebut terdapat tabel referensi BKN seperti non-ASN referensi jabatan, non-ASN referensi jenis jabatan, tanda tangan, dan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan P3K 2022. Kemudian hal lain yang perlu diketahui oleh tenaga honorer yaitu bahwasannya tidak ada kaitannya antara pendataan tenaga honorer dengan seleksi P3K Guru 2022. Hal tersebut diketahui dari hasil sosialisasi peraturan BKN nomor 9 tahun 2022 tentang pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN. Dari sosialisasi tersebut, BKN menyampaikan bahwasannya pelaksanaan rekrutmen P3K Guru 2022 akan dilaksanakan bulan September tahun 2022. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, tidak berkaitan langsung pendataan honorer terhadap rekrutmen ASN P3K, namun pemerintah juga akan mempergunakan database tersebut sebagai acuan dalam menentukan formasi dari masing-masing daerah. Tentunya kawan-kawan sekalian, ketersediaan honorer atau ketersediaan tenaga honorer juga akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pemerintah untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu.
Baik, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.